Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud gejolak misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Nika Indah. Apa kabar Nika? Alhamdulillah baik Kak. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Punya sih. Seperti apa ceritanya? Jadi aku punya teman. Jadi teman waktu SMA. Teman aku ini terkenalnya punya pengikut. Pengikut gaib? Iya, pengikut gaib. Nah di situ aku sebenarnya kayak nggak percaya karena selama aku temenan sama dia tuh baik-baik aja, nggak ada hal-hal mistik apapun kayak yang horor-horor tuh nggak ada. Nah karena aku penasaran sama dia, aku tanya langsung. Aku nggak usah sebutin nama ya. Ya. Oh ya, katanya kamu dengar-dengar kamu punya pengikut ya? Dia nggak mau jawab, diem aja. Kok nggak jawab? Cerita aja, kan kita temenan gitu kan. Ini jadi udah dengar dari teman-teman nih ya? Dan tetangga-tetangga udah ngomong, kamu jangan main sama itu karena dia punya pengikut, terus kayak keluarganya juga gitu. Terus kamu penasaran, kamu konfirmasi dan dia bilang? Terus dia bilang, karena kamu teman aku mau jujur sama kamu, tapi kamu jangan kaget ya. Iya, aku punya pengikut. Aku sempet nggak percaya karena kan pengikut apa? Emangnya pengikut apa? Kalau kamu penasaran, kamu malam Jumat Kliwon, kamu main ke rumah aku ya. Kamu datang malam Jumat Kliwon? Aku beraniin. Aku disuruh datang habis sholat Isya. Nah aku datang, pertama sih aku kayak ya main-main biasa aja. Nah sebelumnya aku main ke tempat dia nggak pernah masuk ke kamarnya. Terus di situ dia bilang, langsung aja ya, aku mau ngasih lihat kamu. Apa kan kalau kamu masuk kamar aku, ya nggak apa-apa, emang kenapa? Karena aku pikir kan nggak ada apa-apa. Setelah aku masuk ke kamarnya, setelah aku masuk ke kamarnya, tiba-tiba bau kemenyan, terus di mejanya ada bunga melati, bunga katil yang kincup, yang kuncup itu. Nah, itu terus untuk apa? aku nggak tahu, kan aku ngeliatin, kok horor banget ya, aku bilang. Dia diem aja. Kamu jangan takut ya, kakak aku di samping aku. Kakak siapa? Kamu kan anak pertama. Dia diem. Ya itu pengikut aku, tapi ngomongnya sambil gak ada ekspresi, diem datar. Dan kamu benar-benar bisa melihat kakaknya itu? Belum. Dia baru ngomong, soalnya samping aku ada kakak aku. Tiba-tiba aku baca-baca doa dalam hati, terus aku bisa gerak, aku tinggalin. Aku pulang ke rumah, sampai rumah aku kebawa mimpi sampai nggak bisa tidur selama seminggu. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini dia nggak akan ikut kamu dan kamu kan baik-baik aja ya. Pulang dari sini semuanya selesai di sini. Iya. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Madi. Berdiri. Selamat malam, Pak Madi. Selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Saya akan menceritakan tentang kisah saya 10 tahun yang lalu. Saat itu, keluarga saya telah disakiti oleh seseorang. Awalnya saya memaafkan. Namun, dalam keadaan keterpurukan keluarga saya, karena rasa sakit hati tersebut, akhirnya saya nekat untuk membinasakan orang tersebut. Orang ini siapa sebenarnya? Keluarga, tetangga, teman? Tetangga.
Membinasakan dengan cara apa? Dengan cara saya mengambil ruhnya untuk saya. Ruhnya Ruhnya diambil diambil dengan cara apa ya? dengan cara sugesti keyakinan saya yang saya miliki. Anda bisa punya kemampuan itu dari mana? Saya terlahir dari secara konteks leluhur. Itu dari keturunan, Turun-temurun. turun-temurun. Punya kemampuan ini sejak kapan Anda sadari? Sejak awal balik sekolah, Sering digunakan sebelumnya? tidak pernah. Baru kali ini? Iya, Oke, caranya gimana mengambil ruh seseorang itu? saya menggunakan ritual pada malam hari. Saya mengikuti naluri perintah yang saya dengar dari karuhun leluhur saya. Bisikan atau mimpi? Bisikan. Seperti apa bisikan? Saya tidak bisa menceritakan hal ini karena hanya saya yang mendengar. Oke. Baik. Anda lakukan? Saya lakukan. Saya meminta kepada leluhur saya agar orang tersebut melepaskan jiwanya dalam raga. Terpisah gitu? Ya, Lalu meninggal. apa? Meninggal. Orang itu meninggal? Meninggal. Tetangga Anda itu meninggal? Meninggal. Dia meninggal dengan kondisi seperti apa? Mendadak, Mendadak tiba-tiba meninggal? tanpa ada gejala sakit. Oke, begitu sakit hati yang dalam akhirnya membuat Anda melakukan ini semua. Iya, Korbannya hanya satu. awalnya satu. Setelah itu, Kemudian selang beberapa tahun ada teman saya di suatu perusahaan di mana dulu saya kerja. Dia sakit hati karena dikeluarkan begitu saja oleh atasannya. Kemudian dia mengadu pada saya, minta bantuan bahwa dirinya tidak menerima. lalu Anda bantu teman Anda Saya bantu. dengan cara yang sama. Sama, Dan akibatnya kondisinya sama. sama. Jadi semacam apa ya, santet gitu. Bisa dibilang santet, tapi saya tidak bilang itu santet karena itu ilmu leluhur. Korbannya tapi udah banyak. Hampir 8 orang. Oh, Baik, tujuan Mas Madi datang ke sini untuk apa sebenarnya? Saya ingin bertemu dengan Roy Kiyoshi Untuk untuk menetralisir power kekuatan yang ada pada diri saya. Saya ingin ingin seperti orang normal. normal. Mudah-mudahan sih mereka baik-baik aja dan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dan benar-benar bisa menetralisir dari apapun itu namanya ya, ilmu atau pengaruh leluhur, supaya malam hari ini Anda bisa terbebas dari semuanya. Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Madi, terlahir tanggal 11 September 1984. Sosok yang berbakat dan suka membantu sesamanya. Namun, sifat itu membuatnya sering kali dimanfaatkan oleh orang lain.
saya merasakan kekuatan yang besar yang Madi dapatkan secara turun-menurun. Kekuatan itu bisa dia gunakan untuk apa saja. Saya melihat ada beberapa korban yang berjatuhan atas kekuatan yang dimiliki Madi. Ya, saya melihat 8 arwah korban Madi bergentayangan dan meneror sana-sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Madi dengan tanggal lahir 11 bulan 9 1984. Madi karena sakit hati dari tetangganya, dia memiliki ilmu leluhur dan digunakan untuk menyantet tetangganya tersebut. Diambil ruhnya sampai meninggal. Setelah itu ternyata nggak berhenti sampai di tetangga, tapi ada korban-korban lainnya, jumlahnya sampai 8. Malam hari ini datang ke penembus mata batin mau menetralisir semuanya karena khawatir keluarga kena dampak dari ilmu yang dimiliki. Makanya kita bantuan Roy untuk bisa bersih dari semuanya. Nikah Indah ya? Iya. Kamu pertama kali lihat Madi, apa yang kamu rasakan? Gimana ya, tatapannya tuh kayak beda gitu ya. Tatapannya kayak serem ngeliatnya. Kamu juga ngelihat makhluk astral yang saya lihat. Nikah Di belakang Madi, di sampingnya atau? di belakang Madi sih. Pakai jubah hitam ya. Iya, semuanya serba hitam. Serem banget. Oke. Sedang apa Roy dia? Lagi ngapain? Dia kayak menjaga sosok Madi. Menjaga Madi. Iya, Tapi tatapannya seperti lagi marah atau positif energinya? memang saat seperti sosok yang lagi marah. Tapi memang penampilan luarnya seperti itu ya. Kita tidak boleh menjudge orang, menghakimi dan segala macam dari luarnya. Belum tentu juga isinya sama. Tapi saya rasain ya serem aja gitu maksudnya. Memang ada sesuatu yang aneh gitu loh. Dari matanya dia, dari perawakannya Madi. Orang normal pun mungkin nggak bisa lihat, tapi mungkin dari perawakan Madi sudah mencium tanda-tanda kalau Madi bukan orang biasa. Madi hidup dengan supranatural. Kemampuan ini bisa digunakan untuk hal yang positif nggak sih sebenarnya? Bisa. Ini udah warisan dari leluhur kan? Iya, Leluhur dulu menggunakannya untuk apa? untuk kebaikan. Tapi kenapa Anda gunakan justru untuk nyantet orang? Iya, Mengambil ruh orang? Ya awalnya tadi saya merasa Karena sakit hati? sakit hati. Tapi waktu berikutnya ada teman yang minta bantuan kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Anda? Saya memposisikan sebagai dia, bagaimana rasa sakit hatinya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat sampai ke 8? Mungkin faktor Ekonomi? ya Anda dibayar untuk melakukan itu? dibayar. Anda pernah lihat sosok seperti yang digambar Roy? Pernah, memang dia pengikut. Memang itu. Pengikut. Memang itu. serem ya. Saya lihatnya sih serem bagi saya, bagi orang awam juga. Pasti lihatnya langsung merinding. Saya nggak berani kebayangin malah. Digambar aja rasanya nggak pengen lihat sih. Iya, karena ada banyak bulunya juga sih, Bay. Ini waktu mencabut roh orang, makhluk ini sebenarnya yang melakukan itu ya, Roy? Betul. 100% akurat. Iya. Siluman kali ya. Apa iya siluman? Atau Siluman. iblis? Tapi memang jujur saya akuin memang warisan leluhur memang warisan leluhur. Tetapi karena
saking banyaknya ritual, jadi susah dibedakan ini nih yang mana dari warisan leluhur, yang mana dari makhluk astral yang lain. Bisa datang makhluk astral yang lain karena Betul. diundang dia Iya, sendiri. Iya. Madi sendiri saya yakin tahu apa yang saya omongin kan. Madi bisa kan manggil makhluk halus itu kemari sekarang. Kita ingin aja komunikasi, sebenarnya maunya apa sih? Tapi saya aja yang lihat, Tatapannya apa beda. orang lain yang lihat ya? Tatapannya Madi beda banget dan jidatnya warnanya abu-abu. Iya kak. Kamu ngerasa nggak sih, Bay? Kamu ngerasa juga ya ini? Itu karena pengaruh makhluk ini, Rod. Keluarin aja Madi kalau misalnya kamu ada sesuatu yang ingin ditanyain di sini. Siapa tahu masih menjadi misteri. Apa yang dirasakan atau yang ingin diketahui, Mas Madi? Ya, saya ingin ilmu yang saya miliki ingin saya gunakan sebagai media positif. Untuk hal yang negatif saya sudah merasa lelah. Tapi pertanyaan saya satu sih, gimana cara kamu bedain ini positif dan negatif sementara makhluk ini terus gandengin kamu terus, dan kamu sempat mention juga dan bilang ini adalah salah satu makhluk yang menjaga saya, kata Madi. Bener kan, Bay? Saya tidak salah dengar kan? Iya, dia bilang gitu tadi.